kuliah nggak tujuan nih? Ya, nggak ada. Yang penting kuliah aja selesai lulus. Hati-hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua yang ada di rumah. Insya Allah kita akan hadir bersama di sini dalam Bincang Karir Podcast CDC FTUI. Saya akan menyapa teman-teman semua dengan sapaan khas teknik nih. Pagi teknik. Oke, Bincang Karir kita kali ini akan mengambil tema Road to Bootcamp. Ya, bootcamp itu apa? Bootcamp itu adalah salah satu program baru dari CDC FTUI yang akan memberikan kesempatan kepada teman-teman dalam mewadahi dan memfasilitasi pengembangan karir teman-teman semua dalam menemukanali potensi karir dari teman-teman semua. Harapannya dengan bootcamp yang akan kita adakan setelah serial podcast ini, itu akan bisa memberikan suatu sarana ya pengembangan diri yang lebih baik. Jadi lebih tahu nanti akan seperti apa arah karir dari teman-teman setelah lulus dari FTUI seperti itu. Nah, bersama saya di sini sudah ada Bang Galih Cipta Sumadireja. Halo Bang Galih. Halo Mbak. Sehat ya Bang ya? Alhamdulillah. Oke, alhamdulillah. Terima kasih banyak nih Bang sudah mau membersamai kami di sini dalam podcast Bincang Karir, dan kali ini kita akan mengambil tema adalah What's Your Purpose in College ya. Jadi merupakan kesempatan kita, atau mungkin kita akan menggali lebih dalam nih, walaupun cuma singkat, tapi mudah-mudahan ini berisi semuanya untuk bisa kita curi-curi ilmu, bukan cari-cari ilmu ya, curi-curi ilmu nih. Mudah-mudahan Bang Gali berkenan dicuri ilmunya ya, di-sharing ilmunya kepada teman-teman semua mengenai bagaimana kita mempersiapkan diri kita di kuliah ini untuk karir itu seperti apa sih, seperti itu. Buat teman-teman ya yang di tingkat 1, tingkat 2, tingkat 3, ini kan masih kuliah nih ya Bang ya. Kadang-kadang kan mereka kan galau tuh ya, kuliah tuh apa. Ada yang kuliah itu karena mungkin bisa jadi karena kejeblos gitu ya, karena memang terpaksa disuruh sama orang tua gitu. Nah, menghadapi kondisi seperti itu baiknya gimana sih Bang? Kira-kira apa sih tujuan yang harus diramu ya, walaupun udah terlanjur kejeblos nih, itu gimana tuh Bang? Oke. Siap, Mbak Ros. Ini kita diskusi ya. Wah. Boleh dong Bang. Teman-teman yang ada di luar sana yang ikut sesi pagi ini, perkenalkan ya saya Galih. Nah, kita akan ngobrol santai aja. Tadi pertanyaan Kak Ros itu bagus banget tuh. Kalau kemudian kita kuliah kejeblos, bukan tujuan kita dan lain-lain. Saya boleh bilang ada teman saya dulu yang cerita kayak gitu. Saya karena orang tua saya aja pengen. Saya sebenarnya sih pengennya jadi desainer. Setelah dia lulus S1, S2-nya arahnya ke sana. Jadi pertanyaannya, ada salah atau enggak? Ya sudah, yang sudah berlalu nggak bisa diapa-apain, benar nggak? Betul. Yang dilakukan adalah saat ini, kalau kita sadar kita salah, terus harus ngapain? Mau selesai? Mau putus tengah jalan? Ya enggak kan? Kalau bisa, dikembalikan lagi. Tujuan kita tuh mau ngapain sih? Ada satu pertanyaan. Ini ada di buku Start with Why, Simon Sinek, mulainya dari why. Terus ya udah, saat ini kita sudah sedang kuliah. Kalau tadi ada yang merasa masuknya bukan karena pilihan, itu balikin lagi, ya udah sekarang kenapa saya harus selesaikan kuliah ini? Cari dulu itunya. Nah, kuliah itu kan bukan sesuatu yang selesai dalam 2 hari 3 hari. Itu ada tanggung jawab, ada efek dari semuanya itu. Dan jangan salah, apa yang teman-teman lakukan sekarang itu berdampak nanti. Nah, yang menarik adalah apa? Ya sudah, jalankan aja dulu. Hidup mengalir seperti air, nggak salah. Tetapi ketika mengalir tanpa tujuan, ya kita nggak akan pernah tahu kita akan berhenti di mana, berlabuh di mana, apa yang kita rasakan. Dan yang paling penting, jangan-jangan kita nggak menemukan apa arti dalam berkuliah. Coba deh ngobrol dengan diri kita sendiri. Kadang-kadang saya kalau dulu selalu bercandanya gini, yakinkan diri untuk selalu setia pada mimpinya. Nah, bayangin kalau orang nggak punya mimpi, nggak punya tujuan, dia nanya ke dirinya sendiri pasti bingung. Gue mau ngapain ya? Bisa mau ngapain ya? Kalau orang nggak punya tujuan pasti ngacak hidupnya itu. Adanya aja ya, dia udah sekenanya deh. Kalau orang kerja, ya udah, yang penting kuliah, asal kuliah. Tanya, emang kuliah nggak tujuan nih? Ya nggak ada, yang penting kuliah aja selesai lulus. Hati-hati. Kalau Anda setelah kuliah punya tujuan, baik itu mau bekerja atau berkarir atau apapun, jangan sampai Anda nggak menemukan sesuatu. Kuliah itu melengkapi diri Anda dengan ilmu dan pengetahuan. Semoga harapannya hal tersebut bisa bermanfaat. Jadi, kalau Anda yang sudah terjebak dan sudah terlanjur, cari waktu untuk sendiri. Me time. Tanyakan kepada diri Anda sekarang mau ngapain? Ingat,
yang kemarin boleh nggak ada tujuan, tapi ke depan sudah tujuan. Oke, kalau kata siapa tuh yang di Kung Fu Panda ya, today is a present, ya hadiah gitu ya. Yesterday is a history ya Bang ya. Jadi today is a gift gitu. Jadi present jadi gift gitu. Jadi itu jadi mulai dari why ya Bang ya. Betul. Mulai dari why. Oke. Nah, buat kita nih yang udah melewati masa itu, kalau saya pribadi nih, kalau boleh jujur, saya termasuk tipikal atau mungkin termasuk golongan orang-orang yang merasa salah ambil jurusan, Bang. Nah, salah ambil jurusan gitu ya, nggak tahu kuliah mau apa, taunya tuh cuma buat kerja doang, Bang gitu ya. Nah, apa iya betul gitu kan? Kuliah itu kita memang harus untuk kerja aja gitu, Bang. Nah, ini menarik nih. Apakah kuliah hanya untuk bekerja saja? Jawabannya enggak. Kuliah itu bukan pada tuh kalau udah kuliah berarti harus kerja. Enggak. Banyak teman-teman yang habis kuliah, dia wirausaha juga bisa. Dia mengembangkan hal-hal yang dia minati. Mau itu berkarir dalam dia usaha, dia mau nyanyi kayak mau apa kayak gitu ya. Tapi dia harus ada sesuatu yang setelah buat apa. Nah, menariknya adalah begini, kadang-kadang orang merasa kayak tadi yang harus bilang, saya merasa kejebak atau salah jurusan. Saya kasih tahu ya, nggak ada yang namanya salah jurusan kalau Anda akhirnya menemukan artinya itu pembelajaran. Karena orang belajar itu bukan tentang jurusan. Saya satu itu teknik mesin. Hari ini megangnya HRD. Ayo coba, gimana urusannya? Kuliah di mesin, sekarang jadi HR. Bayangin, praktisi HR apa urusannya? Tapi ternyata ada urusannya. Jadi ada hal-hal yang kita pelajari dari ilmu itu adalah sistem manajemen sebenarnya. Kalau teman-teman pernah belajar, namanya Deming Cycle, PDCA Cycle. Wah, itu menarik tuh. Apapun kalau Anda sudah tahu sistemnya, tahu bagaimana merencanakan, tahu bagaimana menjalankan, tahu mengevaluasi, setelah itu memperbaiki dan ulang lagi iterasi. Dimanapun itu ilmunya. Saya ngalamin, ada orang finance tiba-tiba jadi direktur HR. Ada, biasa. Banyak. Jadi jangan pernah berpikir kalau saya kuliah di sini berarti saya jadi mekanik atau kerjanya di engineer. Enggak. Tanya deh, semua teman-teman yang udah pada kerja, tanyain berapa persen ilmu di dalam kuliah yang Anda terapkan benar-benar masih dipakai. Coba berapa persen? 10% aja canggih kali. Kenapa? Dalam kerja itu berkembang. Jika teman-teman yang ingin bekerja ya, sebenarnya ada dua hal aja yang paling penting yang Anda harus tahu. Yang pertama adalah kompetensi, yang satu lagi adalah performance. Anda itu dituntut mengerjakan sesuatu, satu pekerjaan itu pasti ada kompetensi yang harus Anda miliki. Kan gitu. Misalkan satu pekerjaan seorang HC atau HR gitu ya, HC, itu ada 5 misalkan yang dibutuhkan. Dari 5, Anda punya 3. Pilihannya Anda mau belajar yang 2, atau Anda mau cari pekerjaan lain yang cuma butuh 3 tadi. Kalau Anda ingin berkembang, 3 yang udah punya dikeluarkan, yang 2 belajar. Lama-lama ilmunya jadi nambah. Saya kasih tahu ya, ada pertanyaan yang menarik nih. Ini menarik banget nih, kalau lagi satu sesi sharing, saya ada satu pertanyaan. Bang Ali, sebenarnya kita boleh menyiapkan banyak hal, tapi kan tetap ada namanya luck atau keberuntungan. Saya bilang, itu betul, saya bilang. Tapi ada formula ternyata. Keberuntungan itu adalah pertemuan antara kesiapan ya dengan kesempatan. Masalahnya orang ketika ada kesempatan berseliweran, tapi gue nggak bisa kalau pegang itu. Ya kalau jadi orang kakek nggak bisa, ilmunya nggak di situ. Banyak orang di situ, dia nggak menyiapkan dirinya. Jadi kalau buat saya, siapkan diri Anda, penuhi kompetensinya. Suatu saat ada kesempatan, itu adalah titik di mana kesiapan dan kesempatan berlabuh. Orang saya bilang enak banget ya, Bang Gali. Kok kayaknya Bang Gali dari sini naik terus posisinya. Wah kayaknya karirnya gampang. Gampang itu yang Anda lihat. Tapi kalau yang Anda menjalankan, Anda tahu, itu bisa jadi tujuan gila banget, susah banget. Tapi kalau Anda punya tujuan, tahu prosesnya, Anda akan lebih suka dan akan lebih nyaman. Sederhananya gini kalau ditanya, misalnya Kak Ros ketemu saya di tengah jalan, saat kita papasan, mau kemana Kak Ros? Oke, kalau nggak tahu, bayangin nggak? Tapi kalau ketemu, Bang Ali mau kemana? Itu mau belakang kantin. Ada tujuan, ada yang mau dipenuhi, makan selesai. Sesimpel itu. Masalahnya orang nggak berani
tahu nggak, kalau bahasanya apa? Sekarang kan lirik-lirik kan udahlah mimpi jangan terlalu jauh, cita-cita jangan terlalu jauh, gitu ya. Saya nggak tahu. Anda itu diri Anda. Masalahnya adalah nggak semua orang tahu diri Anda, tahu diri masing-masing itu nggak semua orang tahu. Ini kalau bilang nih sama teman-teman nih sekarang, ini anak-anak karyawan baru misalnya gitu ya, ketemu di HC, saya bilang, tahu nggak? Kalau saya hidup pada zaman Anda hari ini dengan hal yang sama, mungkin saya ketinggalan jauh banget. Saya baru kenal komputer itu pada saat kelas 3 SMA, pada saat mau Iya betul. saya baru tahu. Artinya, semua orang itu jangan pernah membatasi dirinya. Coba lihat dirinya, apa yang menjadi kelebihannya aja, tantang diri Anda. Pertanyaan kedua gini, Kak Ros. Berarti kita harus punya motivasi ya? Wow, kan gitu ya. Kita harus punya motivasi yang tinggi. Motivasi itu penting. Karena yang membuat dia jadi berhasil itu bukan motivasinya doang. Motivasi itu kayak pematik. Jadi kalau kompor zaman dulu ya, pakai geretan korek api, atau kalau sekarang ada pematiknya ya. Itu motivasi untuk menyalakan. Tapi yang menjalankan itu sampai jalan terus itu adalah disiplin. Jadi kita bukan cuma sekedar bermimpi, tapi bagaimana kita mengoperasionalisasikan mimpi kita ya Bang. Nah betul. Tahu nggak kalau anak kecil kan di TK, dulu saya ingat di TK ya, guru nanya mau jadi apa, semua orang menyampaikan, benar nggak? Semua menyampaikan tanpa berusaha menilai, cita-citanya begini, nggak ada kan? Anak kecil itu kan menyampaikan apa yang dia rasain, benar nggak? Ya. Mau jadi ini, mau jadi ini, mau jadi ini. Terus nanti gurunya secara random akan nanya, kalau mau jadi dokter kamu harus gimana? Iya, aku mau kuliah, aku mau sekolah, aku mau jadi ngurusin pasien, bla bla bla. Si guru itu mengeses antara mimpinya atau cita-citanya atau tujuannya dia. Coba ditanya, tahu nggak? Bisa jadi seseorang itu punya mimpi tapi nggak punya langkah, tapi bisa jadi ikuti dari luar. Bagaimana menyiapkan langkah? Jadi salah satu caranya harus bisa jadi teman Anda atau lingkungan Anda yang memberikan masukan kepada Anda. Oke, siap-siap. Jadi ini kayaknya udah terjawab nih ya mengenai berarti kalau kuliah itu kita nggak cuma memperkaya kita dengan ilmu-ilmu yang ada di bangku kuliah ya Bang ya, tapi bagaimana kita memperkaya diri kita dengan kesempatan-kesempatan yang terbuka ketika kita kuliah ya Bang ya. Kalau menurut Bang kira-kira nih sedikit di kalimat penting dari Kak Ros. Kalau bisa kuliah itu jangan cuma kuliah dan mengerjakan cuma kerjaan kuliahan aja. Cari kerjaan lain. Saya kasih tahu ya, dalam bekerja atau nanti dalam Anda berkarya dan dimanapun Anda, aspek teknis itu penting. Tapi ada non-teknis, behavior. Ada aspek non-teknis. Kepemimpinan, komunikasi, kerjasama. Ternyata itu kata kuncinya. Sekarang gini, kalau pengalamannya saya sharing sedikit. Kalau pada saat saya lagi interview calon karyawan, saya fresh graduate, mungkin nggak saya nanya gini, kamu udah pernah bekerja di sebelumnya? Lah, saya baru fresh graduate, Pak. Pasti kan nggak bisa ditanya kan? Pengalamannya apa? Saya baru fresh graduate, Pak Gali. Ya terserah, kan nggak mungkin. Jadi pertanyaan saya adalah, boleh ceritain dong achievement kamu di dalam perkuliahan, baik itu dari sisi teknisnya studi kamu, kemudian dari non-teknisnya, kemahasiswaan dan lain-lain. Kenapa? Di situ kita gali, itu akan terlihat ini orang potensinya kemana. Karena memang ada orang yang basicnya dia drive-nya kuat, ya, dia mampu merangkul banyak orang dan dia punya visi yang jelas. Itu orang-orang pemimpin itu kayak gitu. Vision and business sense-nya itu bagus, ya. Ada orang kayak gitu, tapi ada orang yang dia sebagai level operator, pelaksana. Ya dua-dua ini nggak bisa semuanya gaya-gaya orang yang leader semua, nggak bisa, nggak jalan tuh proyek. Atau operation semua ya nggak bisa, nggak akan pernah sampai tujuan yang clear. Sehingga pada saat wawancara kita akan coba gali ini orang tipikalnya kayak gimana. Kita cocokkan, kita punyanya seperti apa. Jadi ada orang pertanyaan gini, Bang, saya itu nggak cocok kerja di sini, ditolak karena apa Bang? Karena saya nggak mampu, IP saya tinggi. Sebentar, saya bilang bukan itu doang. Kan kalau kami misalkan di perusahaan ada kebutuhan posisi A gitu ya, ini posisi yang dibutuhkan. Anda punya ini sebagai kompetensi Anda, ya kita cocokin.
Oh, enggak yang kita butuhin. Oke, luar biasa nih Bang. Jadi sebenarnya cara kita untuk menemukan tujuan itu salah satunya dengan blended ya Bang ya, bukan cuma di kelas aja, tapi dengan banyak bergaul, bersosialisasi, berkegiatan, memperkaya dengan kegiatan-kegiatan non akademik itu yang sebenarnya justru membantu kita untuk menemukan ya Bang ya. Sebenarnya potensi karir kita itu di mana gitu ya Bang ya. Betul. Coba yang paling gampang yang tadi Kak Arus itu benar banget. Coba kalau lagi pada saat pemilihan gitu ya, pada saat pemilihan atau pembentukan struktur organisasi, misalkan saya dulu ikut tim robot UI misalkan gitu ya. Pada saat pemilihan orang suka bilang, lu jadi tim teknisnya aja, lu jadi R&D-nya, lu jadi hasilnya dia, lu jadi ketuanya aja, ketuanya ini aja. Pernah dengar kayak gitu nggak? Iya betul. Itu yang sekeliling kita. Kadang-kadang kita iya ya, saya juga bisa ya. Iya bisa. Kalau boleh saya simpulkan nih ya, jadi cari me time itu penting banget ya Bang ya. Me time untuk sebenarnya untuk kita kuliah tuh buat apa sih gitu ya. Terus apakah dengan kita udah dalam tanda petik buat teman-teman yang udah kejeblos gitu ya, apakah ya sudah gitu ya perjuangan berakhir di sini atau kita lanjutkan dengan menemukan eksponen dari tujuan-tujuan eksponen ya Bang ya gitu ya. Jadi tujuan-tujuan turunan dari tujuan utama kita seperti itu. Jadi kita jangan menyerah juga untuk menghadapi situasi yang membuat kita tidak nyaman. Dan kompetensi itu ternyata bukan cuma sekedar hard kompetensi ya Bang ya. Karena ternyata di dunia industri kompetensi itu justru bisa lebih diasah lagi ya Bang ya dibandingkan dengan ada yang di kampus, sehingga yang didorong gitu ya buat teman-teman yang tertarik di dunia industri adalah bagaimana kita mengembangkan ya soft competencies kita gitu. Jadi dengan banyak ikut kegiatan-kegiatan non akademik, entah yang mungkin suka jadi aslep, ikut lomba gitu ya, dan lain sebagainya seperti itu. Nah, dan yang terakhir adalah jangan cuma sekedar bermimpi doang gitu ya, tapi bagaimana kita menurunkan gitu ya, menuliskan dan menurunkan langkah-langkah yang akan kita ambil dari mimpi yang akan kita capai seperti itu. Dan itu penting banget. Jadi memang dimulai dari mimpi. Kalau kita nggak punya mimpi, kayak tadi Bang Ali bilang tadi kasih simulasi, Bang Ali ketemu saya ditanya mau kemana? Saya nggak bisa jawab gitu ya, berarti saya nggak punya mimpi gitu. Tapi ketika saya tanya Bang Gali mau kemana gitu ya, mau ke belakang, berarti mimpinya mau ke belakang. Tinggal jalan itu bisa muter, bisa lurus, bisa belok kanan, bisa belok kiri. Itu yang maksudnya yang disebut dengan operasionalisasi dari mimpi itu ya Bang ya. Betul. Oke nih teman-teman, saya akan stop di sini. Karena kalau misalkan saya akan gali lebih dalam lagi, ini nanti nggak enak nih, malah ngebocorin ya. Jadi memang sengaja podcast ini adalah menjadi teaser ya menuju bootcamp nih. Mudah-mudahan dari teaser ini bisa semakin menggelitik gitu ya, keinginan teman-teman untuk lebih memperkaya lagi, atau mungkin bisa mencari atau membuat peta karir kalian tuh seperti apa. Tunggu terus gitu ya informasi mengenai informasi bootcamp kita, dan pantau terus akun Instagram dari CDC FTUI, dan nanti akan kita sampaikan informasi-informasi mengenai pengembangan karir yang sangat dibutuhkan buat teman-teman semua. Terima kasih dari saya. Mungkin saya kasih kesempatan terakhir buat Bang Gali untuk memberikan closing statement Bang. Silakan Bang. Sederhana karena nanti kita akan bahas panjang di bootcamp tentang me time. Pada saat me time, pertanyaan paling penting adalah temukan diri Anda, sejatinya diri Anda pada diri Anda. Kalau itu sudah tahu, itu adalah kata kunci untuk meraih apapun yang Anda inginkan. Ingat, membuat mimpi itu gampang. Membuat langkahnya itu gampang. Tapi yang mengerti siapa diri kita tentang diri kita, itu yang paling penting. Temukan diri Anda di dalam diri Anda. Oke, terima kasih Bang Gali atas kesempatan yang sudah diberikan, dan teman-teman semua terima kasih yang sudah mendengarkan dan menonton kegiatan podcast kita. Saya Rosmalita, izin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teknik.